wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Aris Sakti Alfariji Permana dari program studi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau memberikan materi tentang struktur lapisan bumi dan tenaga penyusun geomorfik bumi dalam mata kuliah geologi. Bagaimana videonya? Kita langsung saja saksikan. Struktur lapisan bumi dan tenaga penyusun geomorfik bumi. Lapisan bumi, pada dasarnya bumi terdiri dari 4 lapis, yaitu ada kerak bumi, mantel bumi, inti bumi. Inti bumi ini terbagi menjadi 2, yaitu ada inti luar dan inti dalam. Lapisan terluar yaitu ada kerak bumi, merupakan tempat tinggal bagi makhluk hidup. Di bawahnya terdapat ada mantel bumi yang berfungsi untuk melindungi inti bumi. Terakhir adalah inti bumi yang memiliki suhu sangat tinggi dan tersusun dari campuran logam. Struktur lapisan bumi. Yang pertama itu ada litosfer atau disebut juga kerak bumi. Yang kedua ada astenosfer, disebut juga mantel bumi. Yang ketiga ada inti bumi luar dan inti bumi dalam. Kita langsung saja masuk ke dalam litosfer. Litosfer atau disebut juga kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Bahan utama pembentuk kulit bumi adalah magma. Magma merupakan batuan cair pijar yang bersuhu tinggi dan mengandung berbagai unsur mineral dan gas. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan penyusun kerak benua yang utama adalah batuan granit yang tidak sepadat batuan basalt. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Temperatur kerak meningkat seiring kedalamannya. Pada batas terbawahnya temperatur kerak menyentuh angka 1100 Celcius. Kerak dan bagian mantel yang relatif padat membentuk lapisan litosfer karena konveksi pada mantel bagian atas dan astenosfer. Litosfer dipecah menjadi lempeng tektonik yang bergerak. Temperatur meningkat 30 derajat per setiap kilometernya. Namun, gradien panas bumi akan semakin rendah pada lapisan kerak yang lebih dalam. Unsur-unsur kimia utama pembentuk kerak bumi adalah yang pertama ada oksigen sekitar 46,6%, silikon 27,7%, aluminium 8,1%, besi 5,0%, kalsium 3,6%, natrium 2,8%, kalium 2,6%, magnesium 2,1%. Lempeng samudra tersusun oleh mineral yang kaya akan silika dan magnesium, disebut sima. Ketebalan kulit samudra berkisar antara 5-15 km. Lempeng samudra biasanya disebut lapisan basaltis karena batuan penyusun terutama berkomposisi basalt. Lapisan sima tersusun dari silisium magnesium. Senyawanya adalah bentuk SiO2 dan MgO. Lempeng benua tersusun oleh mineral yang kaya akan silika dan aluminium. Oleh karenanya disebut sial. Ketebalan kulit benua berkisar antara 30-80 km. Rata-ratanya 35 km. Lempeng benua biasanya disebut sebagai lapisan granitis karena batuan penyusunnya terutama terdiri dari batuan yang berkomposisi granit. Lapisan sial memiliki berat jenis lebih ringan dari lapisan sima karena lapisan ini tersusun dari silium dan aluminium. Senyawanya dalam bentuk SiO2 dan Al2O3. Batuan yang terdapat dalam lapisan SiAl antara lain batuan sedimen, granit, andesit, dan metamorf. Litosfer
Litosfer bumi dibagi menjadi 8 lempeng besar serta sekitar 24 lempeng kecil yang bergerak di atas lapisan asthenosfer. Kedelapan lempeng besar tersebut adalah lempeng Afrika atau African Plate, lempeng Antartik atau Antarctic Plate, lempeng Hindia Australia atau Indian Australia Plate, lempeng Pasifik atau Pacific Plate, lempeng Amerika Utara North American Plate, lempeng Amerika Selatan South American Plate, dan yang terakhir adalah lempeng Nazca atau Nazca Plate. Dilanjut, kemudian ada mantel bumi atau disebut juga asthenosfer. Mantel bumi merupakan selubung bumi atau yang biasa disebut juga mantel bumi. Ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Terdiri dari material yang berfasa cair, sering pula selubung bumi disebut sebagai lapisan asthenosfer. Pada bagian lapisan ini, tempat terjadinya pergerakan lempeng-lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Pergerakan tersebut sangat mempengaruhi bentuk muka bumi. Ketebalan selubung ini berkisar sekitar 2.883 km. Densitasnya berkisar dari 5,7 gram cc dekat dengan inti dan 3,3 gr per cc dekat kerak bumi. Pada wilayah selubung bagian atas akan mulai terbentuk intrusi magma yang diakibatkan oleh batuan yang menyusup dan meleleh. Kemudian kita masuk juga ke inti bumi. Inti bumi terletak mulai dari kedalaman sekitar 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Inti bumi dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu ada inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Batas antara selubung bumi dan inti bumi ditandai dengan penurunan kecepatan gelombang P secara drastis dan gelombang S yang tidak diteruskan. Keadaan ini disebabkan oleh meningkatnya berat jenis material penyusun inti bumi dan perubahan sifat materialnya dari yang bersifat padat menjadi bersifat cair. Meningkatnya berat jenis disebabkan karena perubahan dari material silikat yang menyusun selubung bumi menjadi material campuran logam yang kaya akan besi di inti bumi. Perubahan sifat material menjadi cairan disebabkan karena turunnya titik lebur material yang mengandung besi dibandingkan material yang kaya silikat. Itulah sebabnya material yang menyusun inti bumi bagian luar berupa cairan yang kaya logam besi. Sebaliknya, semakin bertambahnya tekanan di bagian yang semakin dalam akan mengakibatkan naiknya titik lebur material logam. Hal ini menyebabkan material yang menyusun inti bumi bagian dalam merupakan material logam yang bersifat padat. Komposisi material penyusun inti bumi diketahui dengan perkiraan bahwa unsur besi merupakan unsur yang banyak dijumpai pada kerak batuan. Penyusun kerak bumi. Dengan meningkatnya berat jenis pada batuan yang makin dalam letaknya, maka kadar besi juga akan semakin meningkat. Sehingga pada selubung bumi mempunyai kemungkinan mengandung kadar besi yang lebih besar daripada kerak bumi. Berat jenis inti bumi bagian luar yang disusun oleh material kaya besi yang cair sama dengan berat jenis besi dalam keadaan cair. Karena inti bumi bagian dalam disusun oleh material kaya besi yang padat, maka batas antara inti bumi dengan bagian luar dengan inti bumi bagian dalam mempunyai temperatur sama dengan titik lebur besi pada tekanan di tempat tersebut. Selain itu, komposisi penyusun inti bumi juga diketahui dengan mendasarkan pada komposisi meteorit yang juga dijumpai mengandung logam besi dan nikel sebanyak sekitar 7% sampai 8%. Sehingga diperkirakan material logam penyusun inti bumi adalah
unsur besi dan nikel. Inti bumi. Inti bumi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada inti bumi luar, yang kedua ada inti bumi bagian dalam. Lapisan inti luar terletak di kedalaman 2.890 km hingga 5.150 km di bawah permukaan bumi. Unsur penyusun utamanya adalah besi dan nikel. Suhu di inti luar sekitar 44.000 derajat hingga 5.000 derajat Kelvin. Kemudian inti bumi bagian dalam. Sementara itu, lapisan inti dalam berada di pusat bumi dan merupakan bagian terpanas dari planet yang kita tinggali ini. Lapisan ini terdapat di kedalaman 5.150 km hingga 6.370 km. Inti dalam juga tersusun atas besi dan nikel, tetapi disertai belerang, karbon, oksigen, silikon, dan kalium. Dalam persentase kecil, suhu di dalam inti dalam diperkirakan dapat mencapai 5.500 derajat Nah, Kelvin. teman-teman, udah nonton videonya kan? Nah, itulah struktur lapisan bumi dan tenaga penyusunnya. Semoga teman-teman bisa mendapat ilmu dan bermanfaat buat teman-teman yang nonton semua. Semoga juga ilmu ini jadi bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.